Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Yang mana di email kali ini dikirim oleh seorang kontributor bernama Marina. Ini menceritakan sebuah pengalaman ketika dia menjadi staf honorer di sebuah daerah. Yang mana di daerahnya ini setiap transportasinya, setiap dia berangkat kerja gitu ya, dia menggunakan transportasi semacam kayak perahu atau boat yang bisa digunakan untuk menyeberangi dari sebuah daerah ke daerah. Pokoknya ini jadi cerita yang seru pastinya, dan hanya ada di Mencekam, menceritakan email kamu. Halo, saya ingin berbagi sebuah pengalaman. Pengalaman ini terjadi ketika saya menjadi staf honorer di sebuah kantor pedesaan. Saya dan 3 orang teman lainnya itu ditugaskan untuk mengadakan penyuluhan di sebuah desa. Dan untuk menuju desa ke desa itu butuh perjuangan, karena saya harus berganti-ganti kendaraan, naik travel besar untuk menuju ke kota, dan setelah sampai di kota saya harus naik speedboat selama 2 jam, bahkan lebih ya, 2 jam setengah perjalanan. Kemudian sambung lagi naik motor untuk menuju desa yang berada di tengah hutan, karena itu harus ditempuh lagi kurang lebih 45 menit. Jadi kami itu harus datang pagi-pagi sekali dan mengatur waktu sedemikian rupa ketika nantinya kita harus kembali itu agar tidak terlalu sore gitu ya. Dan mungkin setelah saya sebut tadi beberapa perjalanannya gitu ya, mungkin ada warga Skaudi semua yang tahu ini daerah mana ya. Nah, kita sebut aja desa itu sebagai Desa Kembang ya. Namanya Desa Kembang ya, nama samaran pastinya. Desa yang dimana semua rumah-rumahnya itu masih rumah panggung dengan bentukan yang masih sangat tradisional gitu ya. Dan tugas kami di sana itu mengadakan banyak penyuluhan ya, salah satunya yaitu mengenai kesehatan bayi, posyandu, dan kami membentuk kelompok ibu-ibu yang bisa memberikan sedikit edukasi mengenai kesehatan dan pendidikan anak. Waktu itu di desa yang kami datangi itu cukup lama ya, penyuluhan di sana itu kurang lebih beberapa bulan lah, 2 atau 3 bulan. Memang capek dan kayaknya setiap melewati perjalanan itu ada rasa ingin menyerah gitu ya. Apalagi ketika penyuluhan itu tidak berhasil dilakukan ya. Misalkan tidak bisa bertemu dengan beberapa orang di desa yang pemikirannya sama gitu ya. Soalnya masih banyak orang-orang di desa itu yang pemikirannya saklek dan masih sangat tradisional, tapi tidak memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Tapi dengan berbagai cara ya akhirnya kita mulai dekat dengan orang-orang itu, dan mereka pun mulai merasa nyaman terhadap saya dan teman-teman. Bahkan ketika melakukan beberapa penyuluhan di beberapa desa itu kita pulang ya bawa oleh-oleh gitu ya, tanda cinta dari desa mereka. Berbicara mengenai pengalaman horor, ya seperti yang saya udah katakan tadi, ada beberapa desa yang memang sakral ya, tidak tersentuh teknologi bahkan. Orang-orangnya masih banyak melakukan hal atau ritual tradisional. Jadi punya cerita horor yang cukup lumayan menyeramkan gitu ya beberapa. Dan yang paling saya ingat, ini terjadi ketika saya naik speedboat, dan beberapa orang di sana menyebut makhluk gaib ini sebagai penunggu air. Mungkin ada salah satu di antara warga Skaudi semua tahu tentang penunggu air ini. Ya, punya banyak cerita sebenarnya. Tapi yang saya
dan teman-teman saya alami. Ya, jadi bukan saya sendiri yang mengalami, tapi saya dan teman-teman saya alami waktu itu. Saya pulang terlalu sore. Jadi alasan kita nggak mau pulang sore dari desa itu ya ini ya, salah satunya ini. Kita takut ketika kita pulang melewati sungai yang begitu besar gitu ya. Itu takutnya pas maghrib kita masih di tengah sungai gitu. Karena berita atau cerita-cerita yang beredar katanya makhluk penunggu air itu munculnya ketika senja. Nah, dan itu kejadian sama kami. Waktu itu kita pulang terlalu sore karena memang ada kendala ketika penyuluhan, dan menjelang maghrib kami masih berada di speedboat. Speedboat memang lajunya tuh lumayan cepat ya. Tapi ya walaupun begitu kami masih bisa melihat kanan dan kiri kami. Nah, waktu itu kami melihat sebuah sampan ya. Sampan ini berisi 4 orang. Ada seorang pria tua bersama anak kecil yang menjaring ikan di sungai itu ya. Itu 2 orang. Terus kemudian yang satu lagi sibuk lagi kayak nelfon gitu ya. Nah, yang satu laginya itu, yang orang keempatnya itu lagi foto-foto ke pemandangan di situ ya, pemandangan senja ya. Dan ketika kami melewati sampan itu, saya bilang ke teman-teman saya, tuh kok orang ini ya, Pak, santai-santai aja ya, senja ya gitu ya. Kita yang udah tahu ceritanya tuh lewat ketika sudah senja ini agak deg-degan gitu ya. Dan kata teman saya bilang, udah berdoa aja, semoga nggak ada apa-apa gitu ya. Ya udah, saya mengikuti saran teman saya untuk berdoa. Nah, kemudian nggak lama kami yang sudah berpapasan gitu ya dengan sampan atau perahu kecil yang tadi berisi 4 orang itu, tiba-tiba kami mendengar suara seperti benda yang terjatuh ke air gitu ya, kayak gitu ya, benda yang besar sekali gitu, yang ternyata suara itu berasal dari sampan yang baru saja kita lewati. Dan bahkan air yang terhempas ke atas itu masih bisa kami lihat gitu. Dan ketika kita lihat orang yang ada di sampan itu ya, itu orangnya jadi 3 gitu. Yang tadinya berempat kan, itu hilang 1. Dan ini saya ngomongnya sambil gemeter gitu, karena itu benar-benar kita lihat langsung. Jadi orang yang foto-foto yang waktu itu ternyata tercebur ke dalam sungai, dan orang di sana berteriak minta tolong. Itu menjadi adegan yang sungguh membuat saya gemetar. Karena apa? Karena kita juga takut mengalami hal yang serupa gitu. Dan orang yang ada di sampan itu bilang kalau temannya itu ditarik oleh sosok yang entah itu apa, tapi tangannya tuh begitu besar dan menarik temannya yang sedang memotret itu gitu. Ya, jadi speedboat ini putar balik gitu untuk menolong gitu. Cuma saya dan teman-teman yang tidak bisa atau tidak mengerti caranya menolong, ya cuma bisa diam aja di speedboat gitu. Dan orang yang mengendarai speedboat kami akhirnya mencoba menolong, tapi ya tidak bisa ditolong. Artinya orang yang tercebur itu tidak bisa ditemukan sampai kita menghubungi tim SAR segala macam gitu. Dan ya saya yang tidak mengerti apa-apa cuma bisa berdoa yang terbaik gitu ya. Dan ketika kami pulang ke tempat masing-masing,
kami saling memberi kabar antara saya dan teman-teman gitu ya. Dan ternyata saya mendapati kabar kalau orang tersebut yang hilang di sungai itu akhirnya ditemukan, tapi dalam kondisi yang mengenaskan, beberapa bagian tubuhnya robek dan meninggal dunia. Beberapa warga di situ meyakini kalau yang melakukan itu bukan ikan atau buaya, bukan makhluk yang ada di dalam laut, dan bahkan ketiga orang yang ada di sampan itu yang menyaksikan bahwa yang mengambil temannya itu adalah tangan yang besar berbulu menyambar temannya untuk masuk ke dalam sungai. Dan ternyata cerita itu bukan hanya sekali itu terjadi, sudah beberapa kali dan sudah menjadi rahasia umum di daerah itu. Dan kami tidak bisa kapok gitu ya, karena ini sudah menjadi tugas negara untuk kembali melakukan penyuluhan di desa-desa yang harus kami seberangi menggunakan speedboat itu. Di waktu yang lain ini masih sama gitu ya kejadiannya, yaitu kita ada kendala di penyuluhan dan pulang telat gitu, bahkan ini lebih larut telatnya gitu ya. Kalau kemarin tuh masih yang menjelang senja tuh udah di speedboat gitu. Nah ini nih udah senja nih, udah maghrib berkumandang nih. Waktu itu speedboat kami melewati kejadian waktu itu yang ada salah satu dari keempat orang itu hilang, diambil makhluk penunggu air itu ya. Kita melewati itu, dan sialnya ini tidak pernah terjadi. Speedboat kami itu mogok. Kalau mobil tuh mogok ya, ini mesinnya mati. Jadi di tengah sungai kita terhenti dalam kondisi senja, maghrib, dan tentunya kami semua sangat ketakutan. Bahkan si pengendara speedboat itu bingung gitu. Dia berusaha untuk memperbaiki, tapi sepertinya tidak ada yang salah. Dan kami hanya bisa berdoa. Tidak lama ada pergerakan dari air yang kami harap itu cuma ikan atau binatang laut biasa gitu ya, yang kami harap itu gitu. Semoga tidak terjadi apa-apa sama kami. Saya dan teman-teman saya berpegang erat satu sama lain sambil berdoa. Tidak ada yang muncul dari sungai itu, tapi ada suara yang menggelegar. Suara seperti orang tertawa dengan nada yang ngebas gitu ya. Suara yang besar seperti raksasa mungkin ya. Dia tertawa. Seperti mengelilingi kami suara itu. Dan kami tidak bisa apa-apa. Kami cuma bisa berdoa dalam hati. Sampai akhirnya suara itu hilang sendiri. Dan speedboat kita kembali menyala. Ya, mungkin tidak ada penampakan yang begitu jelas dalam cerita ini, tapi kisah ini begitu membekas karena selain kami menyaksikan kejadian yang buat kami mengerikan, tapi juga kami mengalami sendiri terjebak di tengah sungai dengan kondisi speedboat yang mati yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Dan itu menjadi pelajaran kami untuk tidak pulang telat gitu ya. Apapun masalahnya, apapun kendalanya ketika penyuluhan, kami berusaha untuk menyelesaikan di keesokan harinya gitu ya. Dan kami harus bisa cepat pulang di waktu yang masih terang gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat menjadi PNS. Kejadian-kejadian itu menjadi dinamika di pekerjaan saya, dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mengirimkan pengalaman horornya melalui email di cast.ceritahoror@gmail.com.
Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.